Pagi Pak Randi. Mana suaranya? Oke. Masih unmute di mute dulu, di unmute dulu maksudnya, Pak Randi. Oke. Sepertinya ada gangguan. Teman-teman udah semua isi pretestnya? Linknya ada di kolom chat ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Oke. Pak Randi sudah bisa bergabung? Kayaknya masih. Aduh, sinyal saya tidak terlalu kuat. Saya coba dijadiin host. Bisa jadi. Oke. Bisa. Sudah semua ya isi pretestnya? Sepertinya udah. Saya nggak bisa cek juga. Maaf. Udah berapa, Mas? Ya. Oh, ini sudah jadi co-host ya, Ampi? Ini? Iya, sudah, Mas. Ini saya keluar dulu. Kayaknya saya tidak bisa share screen. Saya coba keluar dulu bentar ya. Atau saya yang share screen boleh? Saya bantu? Apa dari Mas Randi aja? Bisa standby. Iya sih, oke, nggak apa-apa. Takutnya nanti ini. Oke. Oke, sip. Ya. Mas, saya buka dulu aja ya secara ini resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi semuanya. Sekarang teman-teman sudah isi pretestnya. Kita akan mulai untuk materi selanjutnya, pertemuan 4. Sebenarnya jadinya change dulu urutannya dengan Pak Izzuddin. Jadi hari ini Pak Randi dulu yang masuk, baru hari Kamis nanti Pak Izzuddin dengan materinya yang sesuai pada RPS seperti itu. Nah, pemateri kita kali ini merupakan ya sama seperti teman-teman yang pernah teman-teman lihat, beliau merupakan dosen muda juga di jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada jurusan Sosiologi. Nanti untuk lebih jelasnya bisa berkenalan langsung dengan Pak Randi ya. Mungkin biar tidak lama lagi, langsung saja kita lihat penjelasan materi yang cukup menarik pada pagi hari ini mengenai analisis sosial oleh Pak Randi Salim. Terima kasih. Silakan Pak Randi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Elisa. Salam kenal.
untuk semua adik-adik yang mengambil mata kuliah ya kayaknya, atau mengambil materi terkait dengan, mohon maaf Mbak Elisa, ini namanya social planning atau perencanaan sosial. Kalau untuk analisis sosial, salah. Ya, itu bersama Dia Hapsari, nanti insya Allah beliau akan menyampaikan terkait dengan analisis sosial. Baik, perkenalkan nama Bapak Rande, Bapak dosen muda juga, sama seperti Mbak Elisa, sama seperti Pak Oleg, Pak Izudin, Kak Eko, kemudian Pak Yusuf, dan lain-lain ya, di ISIP Universitas Sriwijaya dengan prodi Sosiologi. Baik adik-adik, untuk terkait dengan pemetaan, pelatihan-pelatihan yang sudah Bapak ikuti, Bapak mengikuti pelatihan pemetaan sosial itu di tahun 2012, terkait dengan pemetaan sosial di daerah Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian Bapak juga pernah mengikuti pelatihan monitoring dan evaluasi di Universitas Indonesia terkait dengan bagaimana menjadi perencanaan partisipatif dan evaluasi partisipatif. Kemudian Bapak juga mengikuti pelatihan dari Kemensos terkait dengan pendampingan ya, pendampingan sosial. Bagaimana menjadi pendamping sosial. Nah, itu alhamdulillah beberapa pelatihan-pelatihan lainnya sudah Bapak ikuti juga terkait dengan penulisan jurnal, artikel. Penting ini untuk kita ikuti adik-adik karena untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita terkait dengan bidang yang ingin kita dalami. Baik, itu saja. Bapak baliknya ke Gelombang. Ada yang tahu di Gelombang di mana? Sebelum Prabu Mule di Sumatera Selatan. S1-nya Bapak Universitas Sriwijaya angkatan 2010. Kemudian S2-nya Bapak di Universitas Pajajaran angkatan 2015 dengan fokus perencanaan sosial di Universitas Pajajaran. Kemudian saya mengambil tesis terkait dengan jaringan tenaga kerja ilegal di Malaysia pada tahun 2017. Alhamdulillah 2017 lulus ya. Dan 2018 sempat bekerja di Kemensos, Kementerian Sosial sebagai pendamping. Kemudian alhamdulillah pernah ngajar juga di Universitas Islam Raden Patah Palembang. Kemudian mengajar di Universitas Terbuka saat ini bersama Universitas Sriwijaya. Baik, Bapak hari ini akan menyampaikan terkait materi yaitu perencanaan sosial adik-adik. Di perencanaan sosial ini penting untuk kalian pahami bahwa di dalam pemetaan sosial juga kalian harus menjadi seorang perencana yang ulung ya, perencana yang baik dan perencana yang bagus sehingga nanti ketika berada di lapangan kalian mampu menjadi mengorganize sosial masyarakat atau ketika ingin mendapatkan data kalian mampu melakukannya. Baik, silakan Mbak Elisa untuk men-share screen-nya. Oke, ini lumayan banyak adik-adik ya. Cuman Bapak ingin ambil yang penting-pentingnya saja. Sebenarnya ini pelatihan di Universitas Indonesia kemarin terkait dengan perencanaan partisipatif, monitoring partisipatif, dan evaluasi partisipatif. Nah, karena materinya banyak sekali yang disampaikan sama pihak penyelenggara pada saat itu, dan itu menurut Bapak penting untuk disampaikan di sini. Jadi Bapak akan menyampaikan, tapi saya ambil sepotong-sepotong ya. Jadi yang menurut Bapak penting buat kalian, Bapak akan sampaikan. Baik, ini ya lanjut. Nah, outline-nya ini terkait yaitu apa itu perencanaan, kemudian definisi perencanaan, tujuan perencanaan, pendekatan perencanaan, kemudian tahapan perencanaan dan atau teknik tahapan perencanaan, kemudian teknik dan analisis perencanaan. Kemudian kalau sempat kita akan bahas sedikit terkait dengan pemberdayaan ya. Jadi pemberdayaan dan perencanaan ini kalau di Unsri itu menjadi bidang konsentrasi ya untuk angkatan 2020 ke atas ya. Baik adik-adik, apa itu perencanaan? Ada yang tahu apa itu perencanaan? Ya. Jadi kita akan
untuk mengetahui apa itu perencanaan, kita terlebih dahulu memahami basic question for learning design ya. Jadi untuk memahami perencanaan itu kita harus memahami terlebih dahulu apa sih yang kita inginkan dan bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki dan untuk apa kita mendapatkan yang kita inginkan. Ya. Dilanjut next ini. Ya, kalau bisa dengar suara saya, delay kayaknya nih. Oh my god. Masya Allah, please. Ini udah benar Mas slide-nya? Ya. Oke. Ngedelay Mbak ya? Iya, sedikit bermasalah sepertinya sinyalnya. Ini slide-nya sudah benar? Sinyal saya delay sepertinya. Mohon maaf, videonya di off-kan dulu ya. Saya akan pakai voice note aja. Duh, ini selalu menjadi kendala saya di dalam memberikan materi. Baik, jadi pengertian perencanaan sosial itu usaha sadar atau terorganisir dan sistematis ya yang dilakukan oh my god. Oke. Dan sistematis dipergunakan untuk memecahkan masalah. Nah, jadi perencanaan ini tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan mencapai apa yang kita inginkan ya. Nah, kemudian adik-adik di dalam perencanaan itu ada 3 komponen ya. Yang pertama yaitu proses, kemudian sistem dan konsensus ya. Untuk menciptakan atau untuk membuat perencanaan dia dibutuhkan proses, kemudian dibutuhkan sistem dan dibutuhkan konsensus. Apa yang dimaksud dengan proses yaitu bagaimana proses perencanaan atau proses kegiatan yang akan dilakukan nanti. Kemudian bagaimana sistem? Ya sistem apa yang akan mendukung perencanaan tersebut. Kemudian konsensus setelah dilakukan proses, dengan adanya proses, kemudian adanya sistem, maka dilakukan konsensus atau keputusan bersama ya untuk mencapai perencanaan tersebut atau mencapai tujuan tersebut. Kemudian adik-adik, hierarki perencanaan. Nah, hierarki perencanaan ini itu berada di level mikro dan level makro ya. Apa perencanaan di level mikronya itu bisa jadi perencanaan individu, kemudian perencanaan rumah tangga, kemudian ada perencanaan kelompok, perencanaan wilayah, dan perencanaan nasional. Nah, kalau untuk perencanaan nasional ini itu perencanaan di level makro ya. Itu berada di level makro. Baik, adik-adik, kita akan lanjut lagi mengapa perlu berencana. Jadi agak dicepetin, nggak apa-apa Mbak Erlis. Mohon maaf, kalian tidak bisa share screen. Oh, ini bisa ya? Oke, mengapa perlu berencana? Karena terjadinya kegagalan mekanisme pasar. Kemudian ketidakpastian masa yang akan datang, adik-adik. Kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi ya di masa yang akan datang. Bisa jadi kita mendapatkan keuntungan atau bisa jadi kerugian. Makanya dibutuhkan perencanaan yang tepat. Ya, kemudian mengarahkan kegiatan pembangunan. Jadi tujuan daripada pembangunan ini ya itu untuk mengarahkan pembangunan. Dan saya yakin pasti kalian tahu semua siapa yang merencanakan. Kalau setiap pembangunan di Indonesia itu ya pastinya pemerintah ya. Tetapi dibantu ada yang dibantu oleh teknokrat atau ahli di bidangnya ya atau profesional. Baik, tujuan perencanaan. Nah, tadi kita lanjut ke tujuan perencanaan.
agak saya kebutkan sedikit Mbak Elis ini. Ya, ini mengapa perlu berencana tadi ya, karena tidak kegagalan mekanisme, kemudian ketidakpastian masa yang akan datang dan mengarahkan kegiatan pembangunan. Ya, lanjut. Udah benar ini slide-nya, Mas? Slide-nya lanjut ke tujuan perencanaan Iya. Tujuan perencanaan pembangunan. Iya, sudah. Ya, sorry ya karena ngedelay kayaknya nih. Ya, sudah ya. Oke, ini. Jadi Ya. Tujuan perencanaan pembangunan itu pertama yaitu mengarahkan kegiatan, adik-adik. Jadi tujuan berencana itu adalah mengarahkan kegiatan agar dapat mencapai tujuan atau sebagai pedoman pelaksanaan ya, pelaksanaan kegiatan. Kemudian dapat membuat perkiraan atau forecasting, adik-adik. Jadi terhadap potensi, prospek perkembangan dan hambatan atau program itu dilaksanakan ya. Kemudian yang memberikan kesempatan untuk memilih ya berbagai alternatif perencanaan. Tentunya kita akan melihat alternatif lain ya yang kita dapatkan dari perencanaan tersebut atau untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian ada alat pengukur atau standar untuk melakukan pengawasan atau evaluasi ya. Nah, tadi ada sebuah bangunan, adik-adik, sebuah bangunan tujuan perencanaan. Next ini ya. Ya. Nah, di perencanaan itu ada 3 pilar yang harus kalian menjadi pilar utama, yaitu organizing, kemudian ada actuating, kemudian ada controlling ya. Jadi ketiga hal ini penting di dalam perencanaan untuk mencapai tujuan ya. Oke, next. Ya. Next, Mbak Adilza. Udah? Oh, next lagi. Mengapa perencanaannya next lagi ya? Bisa dengar suara saya ya? Iya, ya. Yang mana, Mas? Yang ini. Mengapa perencanaan? Bisa dengar suara saya ya? Halo? Bisa, Mas. Ini yang mana yang benar ya. ini? Ini okay. 3 ya. Masya Allah. Kayaknya sinyalnya delay ya. Tadi udah yang ini 3, oke. Ya, ini. Halo? Oke. Gimana Mas Randi? Gimana Mas? Baiklah, sepertinya. Halo Mas Randi. Ya, halo. Ya, oke. Slide-nya sudah benar yang mengapa perencanaan. Iya. Iya. Aduh, gimana Mas? Ya, delay ya. Iya. Ini udah join di ya. Kayaknya yang satunya di mute deh Mas, biar nggak apa?
biar tidak storing. Oke, baik. Ya. Ya, sudah nih. Oke, baik ya. Kita akan lanjut. Tadi mengapa dilakukan perencanaan? Adanya keterbatasan ya, keterbatasan sumber daya dengan kebutuhan ya. Kemudiannya adanya ketidakpastian ya, perubahan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan teknologi. Kemudian ada lanjut ketiga, yaitu perlunya koordinasi dan sinergi kebijakan adik-adik. Jadi dilakukan perencanaan ini karena ada mungkin lembaga atau instansi-instansi yang terkait juga ingin melakukan perencanaan. Ya, jadi itu ya. Kemudian yang keempat, Liza bisa dengar suara saya, Liza? Iya, dengar, kedengeran kok, masuk kok suaranya. Ya, gile banget ini. Kemudian perlunya evaluasi dan pertanggungjawaban adik-adik. Jadi ketika ingin melakukan perencanaan, ya kita harus bertanggung jawab, kemudian memberikan pelaporan kepada masyarakat ya. Kemudian lanjut. Nah, adik-adik, pendekatan perencanaan itu ada 4 ya. Ya, nanti kita ketika ingin melakukan perencanaan nanti lihat ini berada di mana ya. Yang pertama yaitu proses politik, kemudian proses teknokratik, kemudian proses partisipatif, kemudian proses ini adalah proses bottom up atau top down ini ya, yang sering terjadi di dalam proses perencanaan. Kenapa ini sering terjadi? Ya, karena kebijakan itu masyarakat hanya sebagai pelaksana ya di lapangan, namun tidak ikut di dalam proses perencanaan ya. Kalau untuk politik biasanya ini berada di dalam visi dan misi ya, pimpinan atau jabatan. Kemudian proses teknokratik itu mungkin di level akademisi ya, yang ahli di dalam proses perencanaan sosial atau lembaga. Kemudian ada proses partisipatif, di mana perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan atau stakeholder ya, di mana mereka juga dilibatkan di dalam perencanaan. Oke, next. Nah, ada teori modernisasi ya. Lanjut. Nah, teori modernisasi ini dari Rostow, saya pikir kalian sudah tahu semua terkait dengan teori ini, bahwa masyarakat itu berada di masyarakat tradisional, masyarakat masa prasyarat untuk tinggal landas, kemudian masyarakat tinggal landas. Nah, kita lihat sekarang kita berada di mana ya, ketika ingin melakukan proses pembangunan ya. Oke, next, lanjut. Jadi pada dasarnya adik-adik pembangunan itu sering kepada peningkatan perekonomian ya, tetapi tidak kepada manusianya atau model people center ya. Yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi. Dan akhirnya apa? Mereka tidak melibatkan masyarakat dan masyarakat hanya sebagai pelaksana di dalam kegiatan tersebut. Akhirnya terjadinya ketimpangan ya, masyarakat disuguhkan sebuah kebijakan yang masyarakat tidak tahu dan tidak paham kebijakan tersebut. Oke, lanjut contoh. Ya, lanjut Eliza. Halo? Ya, halo? Ini udah. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Next apa? Ya, halo, lanjut. Lanjut ya, oke. Halo. Iya. Mas. Ini udah benar slide-nya? Halo.
Halo. Oke, lanjut ke bahwa pembangunan itu menggunakan pendekatan ekonomi ya semata, namun tidak melakukan pendekatan center people ya, people center ya. Akhirnya yang terjadi adalah perilaku dan etika akhlak yang baik tidak akan menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oke, lanjut, Erliza. Oke. Saya sering kelempar ya, sinyalnya nggak bagus ini banget. Pada dasarnya basic ilmu itu adalah rasionalitas dan empiris ya. Namun dari rasionalitas ini akan menjadi irasional ya. Yang kita anggap ini sebagai sesuatu yang rasional, namun akhirnya akan menjadi irasional. Nah, makanya konsep ini akan dianggap lemah oleh sebagian para ahli ya. Oke, lanjut. Nah, adik-adik itu terkait sedikit apa ya, perencanaan, pengertian perencanaan, konsep-konsep ya. Kita akan lanjut ke bagaimana ketika sekarang kita mau lihat posisi kita di dalam perencanaan itu sebagai apa ya. Kita akan belajar posisi kita di dalam perencanaan itu sebagai apa. Apakah sebagai itu kita harus pahami posisi kita sebagai apa. Nah, jika kita ingin melakukan perencanaan itu secara partisipatif, perencanaan partisipatif, maka yang harus kita miliki ada penglihatan. Nah, bukan serta-merta ini penglihatan panca indera adik-adik. Ini lebih dari itu. Jadi kita harus melihat masyarakat secara holistik. Secara holistik bagaimana kondisi masyarakat ya. Mulai dari perekonomian, politik, sosial, budaya yang ada di masyarakat tersebut. Nah, kita dengan melihat itu, kita akan mendapatkan ya informasi, kita gali di dalam sebuah diskusi atau melalui FGD di dalam sebuah perencanaan ya, kita gali itu. Kemudian lanjut. Kemudian pendengaran adik-adik. Nah, ini harus kalian miliki juga. Di dalam perencanaan partisipatif, kita harus mendengarkan, menjadi pendengar yang ulung, menjadi pendengar yang baik. Terkadang ini yang tidak dimiliki oleh fasilitator, koordinator, pendamping. Mereka hanya bisa mengarahkan, tetapi tidak bisa mendengarkan. Ya, ini harus kalian miliki ketika ingin menjadi pendamping, fasilitator. Ya, banyak-banyak mendengar, dan banyak-banyak melihat. Oke, kemudian yang selanjutnya, next, perasaan ya. Perasaan perasaan ya. Jadi kita harus juga merasakan apa yang masyarakat rasakan atau apa yang orang lain rasakan. Ini melakukan perencanaan ya, kita harus melibatkan semua orang. Nah, kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Dalam artian kita harus lebih peka ya di dalam setiap tindak atau perkataan yang diucapkan oleh aktor-aktor di dalam perencanaan tersebut. Oke, sekarang kemudian pemikiran ya. Pemikiran, ide. Nah, tentunya sebagai seorang fasilitator juga harus memiliki ide, adik-adik. Jangan sampai kalian sebagai fasilitator hanya sebagai saja, namun tidak ada ide, tidak ada pendapat, atau tidak ada pikiran, atau tidak memberikan solusi terkait dengan bisa jadi permasalahan yang ada. Nah, kita akan lanjut lagi next ke kurang ideal ya sebagai seorang fasilitator. Nah, ini jiwa yang kecil, pikiran yang sedang, dan tubuh yang besar ya. Ini kurang ideal adik-adik. Yang idealnya itu adalah next jiwa yang besar, pikiran yang sedang, dan tubuh yang kecil. Ya. Nah, ini idealnya. Ini yang idealnya ya. Di mana tubuh kita tidak lebih besar daripada jiwa kita ya. Makanya ketika ingin menjadi fasilitator atau pendamping harus memiliki jiwa yang besar, harus memiliki kesabaran, ketekunan, keuletan ya di dalam menghadapi masyarakat. Nah, ini ada 4 ini ya yang harus dimiliki ketika kita berada di tengah-tengah perencanaan partisipatif ya. Oke, ini adik-adik kita akan lanjut ke tahap dasar perencanaan.
Nah, di dalam tahap perencanaan itu ada 4 ya. Pertama yaitu penetapan tujuan, merumuskan keadaan sekarang, kemudian identifikasi hambatan dan kemudahan, dan yang keempat yaitu mengembangkan serangkaian kegiatan. Akhirnya mencapai tujuan. Nah, keempat ini penting sebagai dasar di dalam perencanaan. Nanti kita akan belajar bersama-sama terkait dengan bagaimana perencanaan itu dengan kerangka kerja logis ya, kerangka kerja logis atau KKL. Nanti di ujung Bapak akan jelaskan kerangka kerja logis tersebut. Oke, sekarang kita akan melihat model perencanaan top down ya. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan sama teman-teman sebelumnya ya. Top down ya dari atas ke bawah ya, atau yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan ya, atau teknokrat bisa jadi, atau pengandal otoritas atau diskresi ya. Kita lanjut ke bottom up. Nah, ini bottom up yang penting nih ketika kita ingin melakukan perencanaan partisipatif ya. Perencanaan bottom up ini melibatkan unsur-unsur government, mengandalkan persuasi ya. Semua unsur aktor itu harus dilibatkan di dalam perencanaan bottom up ya. Tujuannya apa? Ya biar ini efektif, kemudian kinerja, respons, kemudian manfaatnya juga bukan sekadar hasil ya, melainkan ada tujuan-tujuan yang lain kita capai, kearifan sosial, kemudian masyarakat diasumsikan sudah paham ya atas hak-hak dan apa yang mereka butuhkan ketika di dalam bottom up ini ya. Nanti ketika bottom up ini kita akan melihat adik-adik, melihat sudut pandang masyarakat itu sendiri ya, bukan melihat sudut pandang pimpinan. Baik, model perencanaan bottom up adik-adik. Oke, di sini dulu ya bentar ya. Ini adik-adik adalah pendekatan emik, bukan pendekatan etik ya. Apa yang dimaksud dengan pendekatan emik? Pendekatan emik itu pendekatan yang melihat dari sudut pandang masyarakat itu sendiri ya, bukan melihat dari sudut pandang lembaga atau instansi yang terkait. Nah ini. Kemudian adanya perubahan paradigma adik-adik di dalam pendekatan bottom up ini. Oke, lanjut. Halo ya, Mas Randi. Lanjut lagi nih. Halo? Halo, halo. Halo? Halo, halo. Halo, halo. Ya. Ya. Yang mana? Yang ini dulu? Oh ini. Halo Mas Randi. Halo. Halo. Ya, halo, bisa dengar suara saya? Bisa, bisa, bisa. Nah, lanjut ya. Oke, ya. Jadi adik-adik kita harus melakukan pendekatan secara emik ya, mencari titik temu di antara pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Oke, lanjut adik-adik, lanjut ke slide selanjutnya. Zak, kita sampai jam berapa saya? Sampai jam 12 kayaknya untuk materinya. Kalau di jadwal sampai 12. Oke.
sampai jam 12 ya, 1 jam lagi ya. Ini cukup padat sekali materinya karena tadi saya sudah ambil sedikit-sedikit di dalam apa ya? Di dalam penyampaian materi ini, menurut Bapak ini penting sekali. Jadi mereka tidak lebih bodoh dari kita adik-adik, mereka harus kita dengarkan ya. Lanjut Za, ke ini aja Za, lanjut ke apa itu perencanaan partisipatif. Oke. Ini ya, benar-benar slide-nya? Ya, lanjut ke perencanaan partisipatif. Ya, rencana. Oke, adik-adik, jadi kita akan melakukan atau memahami perencanaan partisipatif ya. Jadi perencanaan partisipatif itu perencanaan apa ya? Jadi perencanaan partisipatif itu sebagai social learning adik-adik, sebagai social mobilization ya di dalam perencanaan ya. Kemudian sebagai cara untuk memfungsikan kelembagaan masyarakat secara nyata. Kemudian suatu motivasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasi dalam seluruh tahap pembangunan ya. Jadi ini besar kaitannya dengan partisipasi ya. Kemudian kita lanjut tingkat partisipasi adik-adik. Nah, tingkat partisipasi ini manfaat hasil pembangunan. Jadi dia hanya memanfaatkan, kemudian berpartisipasi dalam pelaksanaan, berpartisipasi dalam pemeliharaan hasil, kemudian berpartisipasi dalam menilai hasil pembangunan, dan yang kelima yaitu berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Nah, ini tingkatan-tingkatan partisipasi ya. Jadi ketika ada masyarakat, jangan bilang itu tidak berpartisipasi ya. Jadi kita harus berpikir bahwa mereka juga berpartisipasi, bisa jadi dari pajak, bisa dari ikut memelihara bangunan tersebut. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kualitas partisipasi ya. Next ya. Jadi kualitas berpartisipasi itu berpartisipasi karena perintah, kemudian berpartisipasi karena ingin mendapatkan imbalan, berpartisipasi secara sukarela, bukan karena imbalan, tetapi masih digerakkan ya. Dan yang selanjutnya berpartisipasi atas prakarsa sendiri. Dan yang kelima berpartisipasi disertai dengan kreasi dan budaya cipta. Ini ya. Jadi ini adalah kualitas. Saya yakin semuanya sudah mungkin memahami terkait dengan partisipasi. Apa itu partisipasi ya? Oke, kita lanjut. Ciri-ciri perencanaan partisipasi. Jadi ini ciri-cirinya ya, hubungan erat dengan antar masyarakat. Kemudian identifikasi masalah dan penyelesaian dari masyarakat. Kemudian keputusan diambil dari masyarakat. Ya, ini ciri-cirinya. Nah, kemudian dasar hukumnya apa? Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perintah dan pemerintah daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian ada Permendagri Nomor 9 Tahun 1982, adik-adik, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996. Nah, ini adalah dasar hukum perencanaan partisipatif. Jadi kita ketika ingin melakukan perencanaan partisipatif memang sudah ada dasar hukumnya, tidak mengada-ngada ya. Kemudian faktor penghambat partisipatif. Ini ada faktor penghambatnya ada deh. Jadi kurangnya kemauan politik dari pemerintah, minimnya pengetahuan pemerintah tentang kekuatan kapasitas masyarakat. Kenapa? Karena tadi mereka bersifat etik ya, bersifat etik. Hanya tidak memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian perbedaan kepentingan yang tidak dapat dikompromikan, kemudian perbedaan persepsi tentang bentuk mekanisme proses partisipasi dari para pelaku, kemudian ketidakmampuan untuk mengorganisasikan partisipasi. Ya, ini akan menjadi hambatan. Nah, ingat ya, ketika kalian berada di lapangan, kemudian ingin melibatkan beberapa stakeholder di dalam menggali sebuah informasi atau menggali sebuah data, inilah akan menjadi hambatannya ya. Oke, kita akan lanjut ke metode perencanaan partisipatif. Lanjut ke metode ya. Metode perencanaan partisipatif yaitu melalui ZOP dan PRA
dan RRA. Nah, saya yakin ini sudah dijelaskan oleh teman-teman lain, narasumber yang lain, bahwa di dalam perencanaan partisipatif itu ya kita bisa menggunakan 3 metode ini ya. Di samping tadi ada model top down and bottom up, itu model ya. Kalau ini metodenya ya. Oke, next. Lanjut. Nah, di dalam metode SOP ini yaitu ZIL, yaitu tujuan, kemudian yaitu orientasi, kemudian project, kemudian ada planung, yaitu perencanaan, project yaitu proyek. Nah, metode ZUP ini adik-adik, metode perencanaan proyek yang berorientasi pada tujuan ya. Jadi mungkin ini bisa digunakan nanti ketika kalian sudah lulus sekolah atau sudah bekerja di sebuah instansi, kalian bisa menggunakan metode ini. Oke, kita akan melihat instrumen di dalam ZUP ini apa saja. Oke, silakan. Lanjut. Nah, instrumennya itu pertama analisis permasalahan, kedua analisis tujuan, ketiga analisis alternatif, keempat analisis peran. Nah, ini akan menjadi instrumen adik-adik. Apa yang menjadi dasar di dalam apa yang menjadi instrumen awal yang harus kita lakukan, yaitu analisis permasalahan. Kita harus menyelidiki masalah-masalah yang berkaitan dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki adik-adik di dalam sebuah pembangunan, mungkin bisa jadi ya. Nah, nanti baru kita angkat ke dalam sebuah tujuan ya, analisis tujuan. Nah, meneliti tujuan-tujuan yang dapat dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah tersebut. Kemudian analisis alternatif, menetapkan pendekatan proyek yang paling memberi harapan dan untuk berhasil ya. Kemudian analisis peran pendidik, pihak-pihak lembaga, kelompok atau masyarakat. Oke, lanjut Mbak Elisa. Ciri-ciri utamanya dalam penerapan ZUP ini kerja kelompok, tim ya, teamwork, kemudian peragaan, kemudian moderasi, adik-adik. Ini ya teamworknya itu ini melibatkan semua aktor ya, tidak untuk dapat berpartisipasi di dalam sebuah proyek ya. Kemudian peragaan, setiap tahap perencanaan direkam ya secara detail ya, didokumentasikan. Kemudian moderasi, fasilitasi, kerjasama dengan dalam perencanaan diperlancar oleh orang-orang yang tidak berkaitan dengan proyek ya. Jadi atau fasilitator ya. Jadi harus melakukan kerjasama di dalam sebuah perencanaan ya. Kita lanjut manfaat SUP ya. Manfaat SUP ini meningkatkan komunikasi, mencapai pengertian yang sama, kemudian merumuskan definisi yang jelas, kemudian menghasilkan proyek itu adik-adik. Oke, kita lanjut. Bapak tidak akan menjelaskan terkait dengan PRA, RRA. Saya rasa sudah paham semua ya, karena beberapa materi sudah menjelaskan ini ya. Jadi cukup Bapak share saja materinya, nanti silakan dibaca saja. Ini sudah dijelaskan oleh beberapa materi sebelumnya, yaitu Mbak Elisa sudah, Kak Olid juga sudah menjelaskan terkait dengan PRA dan RRA ini ya. Nah, adik-adik kita akan lanjut ke teknik dan analisis perencanaan ya. Jadi di sini kita akan memahami ya teknik dan analisis perencanaan melalui kerangka kerja logis atau KKL. Nah, ini kerangka kerja logis ini adik-adik seperti kayak gambar. Jadi kita membuat bagan tertentu. Ini ada skema 5x4 dan ada skema 4x4 ya. Nah, kita akan melihat apa yang harus kita lakukan di dalam perencanaan ya. Yang pertama, kita akan melihat dampaknya dulu adik-adik. Dampaknya itu apa ya terhadap bisa jadi kepentingan masyarakat, kepentingan umum, apa dampaknya ya. Kemudian apa manfaatnya atau apa outcome-nya ya. Nah, kita akan melihat juga outcome-nya apa. Kemudian apa output-nya, barang atau jasa yang dihasilkan daripada kegiatan tersebut setelah dilakukan perencanaan. Kemudian kegiatan ya,
proses kegiatan menggunakan input. Nah, kemudian ada input, yaitu sumber daya yang memberikan kontribusi. Barulah nanti dari input kita akan lanjut lagi ke kegiatan, karena kita sudah mengetahui dampak, sudah menganalisis dampak, outcome, output, kemudian kegiatannya seperti apa, kemudian barulah kita akan mendapatkan input. Inputnya siapa yang akan memberikan input ini? Bisa jadi instansi tertentu atau yang penyedia dana ya. Contohnya pemerintah ya yang mampu memberikan dana. Nah, setelah adanya input, baru kita masuk ke dalam proses atau kegiatan. Nah, kegiatannya seperti apa? Kita buat ya kegiatan seperti dengan tahapan-tahapan tertentu ya. Oke, nanti dari kegiatan tersebut akan menghasilkan output, barang atau jasa. Jadi yang sudah direncanakan tadi, misalnya kita ingin membuat sebuah produk apa? Oh, ini produknya, ini barangnya kayak gitu kan. Setelah dilakukan kegiatan kayak gitu kan. Nah, setelah kita melakukan, setelah ada produknya, barangnya, maka nanti akan ada terlihat manfaatnya. Nah, sekarang kita lihat sembari berjalannya proses. Jadi dari proses perencanaan sampai dengan proses kegiatan sampai dengan outcome-nya dan dampaknya, nanti kita akan lihat. Di situ akan ada yang namanya controlling ya. Di dalam proses ini ada controlling, melihat bagaimana kegiatan ini berlangsung, kemudian ada evaluasi juga, dievaluasi apakah sesuai dengan yang direncanakan di dalam prosesnya ya. Kemudian dampaknya akan kita juga lihat ya. Oke, lanjut. Nah, ini adik-adik pengertian KKL. Kerangka kerja logis adalah ringkasan kegiatan ya yang menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan kegiatan serta hubungan sebab akibat atau mikro dan makro ya pada setiap tingkatan indikator dan sasaran target kinerja dalam bentuk matriks. Nah, itu adik-adik. Kita lanjut, manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu menyusun secara sistematis seluruh keterangan, informasi yang tersedia. Nah, jadi adik-adik mulai dari perencanaan sampai dengan dampaknya nanti akan kita lihat ya. Oke, kita sudah menyusun perencanaannya seperti ini, dampaknya seperti ini, outcome-nya seperti ini. Nah, nanti setelah adanya input, apakah ini memang benar-benar tercapai atau tidak? Nah, nanti akan melalui evaluasi partisipatif ya. Akan ada evaluasi partisipatif ya. Kemudian yang kedua yaitu memungkinkan kesepakatan atau pemanduan pendapat dari berbagai pihak adik-adik. Kemudian membuat suatu ringkasan mengenai semua bagian yang penting rencana kerja. Keempatnya mengelola proses perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan. Kelimanya menjelaskan konsepsi program kegiatan kepada pihak terkait ya. Jadi mengelola proses perencanaan, jadi proses perencanaan itu dikelola dan hasilnya nanti akan kegiatan dan nanti akan ada yang namanya evaluasi partisipatif. Nah, di sini tidak bisa sampaikan ya evaluasi partisipatif. Kita hanya menyampaikan perencanaan partisipatif ya. Lanjut, time frame-nya itu KKL digunakan pada 3 fase yaitu perencanaan, monet, dan implementasi ya, monitoring dan evaluasi. Nah, kalau Bapak kemarin sudah bersama fasilitator dari UI itu melakukan perencanaan secara partisipatif dan monitoring dan evaluasi partisipatif. Namun untuk implementasi belum kita lakukan karena pada saat itu tidak memungkinkan untuk melakukan implementasi. Tuh ya, jadi dia pada 3 fase ini, perencanaan dan monitoring, evaluasi dan kemudian implementasi. So, untuk Bapak berada di perencanaan dan monet tuh. Kemudian lanjut ke struktur KKL adik-adik. Oke, struktur KKL itu ada bentuk matriks 5x4 ya, 5 baris dan 4 kolom atau 4x4, 4 baris atau dan 4 kolom ya. Di mana ini menggunakan logika vertikal dan menggunakan logika horizontal ya. Kalau logika vertikal itu dibaca dari baris ke baris ya. Kalau logika horizontal itu dibaca dari kolom ke kolom ya.
itu seperti apa membacanya. Nanti kita akan mencoba beberapa format ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat format 5x4. Oke, lanjut. Format 5x4. Nah, ya, ini adik-adik format 5x4 ya, 5x4. Satu itu input ya, kemudian keduanya yaitu pengeluaran output, ketiganya result atau hasil, dan keempatnya itu manfaat atau benefit ya, atau outcome ya bisa jadi ya. Kemudian yang kelimanya yaitu dampak atau impact-nya apa ya. Ini untuk yang vertikalnya, yang horizontalnya itu ringkasan, narasi, indikator kinerja, alat narasumber, kemudian asumsi ya. Ini contoh untuk matrik KKL ya. 5x4. Jadi 5 logika vertikal dan 4 logika horizontal ya. Apa yang dibahas di dalamnya ya tadi yang sudah kita jelaskan ya, terkait dengan impact, terkait dengan manfaat, kemudian hasil, kemudian terkait dengan outputnya apa, kemudian inputnya apa, itu ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ya, kalau ini sebenarnya kalau disampaikan secara langsung mungkin akan seru ya. Karena saya ketika menerima materi ini, memahaminya ini luar biasa. Ada beberapa praktek-praktek yang kita lakukan. Namun karena kondisi seperti ini kita tidak dapat melakukannya. Oke, kemudian matrik KKL 5 ini ya yang tadi ya. Ya, kita lanjut ke 4x4 ya. Ya, 4x4. Nah, 4x4 ini ringkasannya yaitu 1 masukan, 2 keluaran, 3 hasil dan dampak ya. Logika horizontalnya itu ringkasan narasi, indikator dan sasaran kinerja, alat penjelasan dan pembuktian, kemudian asumsi-asumsi terpenting. Nah, di sini di dalam matrik ini tidak ada manfaat ya, karena manfaatnya itu sudah masuk ke dalam impact. Nah, itu. Jadi impact-nya itu manfaat itu sudah masuk ke dalam impact. Kalau di dalam 5x4 tadi manfaatnya ada itu setelah hasil ya, ada manfaat ya. Oke, sama ini inputnya apa, outputnya apa, outcome-nya apa, impact-nya apa ya, yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke, kita akan lanjut ke komponen vertical logics ya. Apa saja komponennya ya. Lanjut. Adalah suatu hubungan bila jika maka ya, bila atau jika maka. Nah, misal kayak gini ya, ini contohnya ya. Hubungan antara baris 3 dan 2, oke, 3 dan 2 ya, 3 dan 2. Jika output telah terrealisasi sesuai dengan rencana, maka outcome akan diharapkan muncul sebesar rencana ya. Jadi ini untuk melihat bagaimana output itu terrealisasi ya, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Kalau seandainya sesuai dengan rencana, maka outcome-nya itu ya akan diharapkan muncul sesuai dengan rencana awal ya. Itu. Kemudian lanjut lagi kita ke input baris 4 ya. Input 4, segala sesuatu berkaitan dengan input kegiatan dan faktor produksi yang akan digunakan ya. Kemudian output baris ketiga, output kegiatan secara sempit, hasil langsung yang diinginkan. Apa yang langsung dihasilkan dari input tersebut, ya? Oke, itu komponen vertical logic. Kita lanjut ke komponen selanjutnya KKL, lanjut ya. Halo, lanjut ya. Nah, ini oke, komponen horizontal logics adik-adik. Jadi naratif summary ya. Kolom 1. Jenis kegiatan.
dan deskripsi. Misalnya input berupa tanah, air, bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Kemudian objektif variabel indikator, itu spesifikasi ya, konkret dari indikator dalam setiap tahap agar proyek berhasil, jelas, dan terkuantifisir ya. Jadi intinya logika ini kita gunakan untuk melihat bagaimana perencanaan awal itu sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan ya. Oke, komponen horizontal logic lagi yaitu means of verification ya, yaitu alat yang digunakan untuk menjelaskan indikator pada kolom 2. Nah, itu makanya kalau kondisi kayak gini kita tidak bisa melakukan praktek ya, agak susah ya. Cara dan bagaimana informasi didapatkan, yaitu melalui survei atau pengamatan langsung itu ya. Kemudian asumsi-asumsi penting itu yang harus dimasukkan. Jadi nanti Bapak akan coba memberikan salah satu contoh bagaimana membuat KKL ini ya. Coba sekarang ini adalah logika horizontal ya. Jadi dampak, hasil, keluaran ya. Jadi dari horizontalnya itu rencana kerja, indikator kerja, sumber, asumsi atau data ya. Nah, di sini ada dampak meningkatnya pendapatan petani, contoh ya. Kemudian sumber asumsinya itu kantor statistik dan dinas pertanian ya. Kemudian meningkatnya produktivitas hasil pertanian. Ini sumber datanya juga dari kantor statistik dan dinas pertanian ya. Nah, indikatornya itu adalah tingkatan pendapatan petani per tahun ya. Kemudian indikator meningkatnya produktivitas hasil pertanian itu tingkat pendapatan per tahun. Kemudian meningkatnya keterampilan petani itu dari tingkat penguasaan teknologi ya. Adik-adik, ini adalah logika horizontal ya. Nah, kita akan lanjut next, ini lebih ke contoh saja lah, lebih ini ya. Jadi ya, slide ini jadi slide selanjutnya ini menjelaskan ya bagaimana kita melakukan kerangka kerja logis ini. Yang harus kita lakukan adalah ini contoh pembuatan moda LRT ya di Jakarta ya. Jadi kita harus melakukan terlebih dahulu identifikasi masalahnya itu apa. Indikatornya itu adalah waktu tempuh ya. Kemudian inputnya, inputnya apa? Anggaran, regulasi dan kelembagaan ya. Dan kriteria sukses pencapaian target adalah tersedianya anggaran, penyediaan sarpas transportasi, tersedianya regulasi sektor transportasi ya. Kemudian kegiatan prioritas bidang ya, atau proses lah ya, sarpas transportasi perkotaan, kemudian tersedianya sarpas transportasi. Outputnya apa? Outputnya yaitu jalur dan moda LRT, lingkar Jakarta dan sosialisasi ya. Kriteria suksesnya apa? Terbangun dan beroperasinya LRT ya, lingkar Jakarta. Outcome-nya apa? Ya waktu tempuh lebih berkurang, peningkatan layanan dan jumlah pengguna moda LRT bisa jadi, kemudian mobilitas masyarakat lebih banyak bisa jadi. Kemudian dampaknya apa? Kemudian bisa jadi kualitas udara membaik, ekonomi perekonomian juga membaik, kemudian mobilitasnya lebih cepat, mobilitas masyarakat lebih cepat ya. Sasaran prioritasnya apa? Pelayanan. Ini ya. Baik, itu adik-adik terkait dengan sedikit materi terkait dengan apa ya? Ini saya sebenarnya materinya terpisah-pisah ya. Jadi ada memang teknik penyusunan sendiri ada, kemudian perencanaan partisipatif juga ada, kemudian teknik fasilitator juga ada. Cuman Bapak masukin sedikit-sedikit ya, karena di dalam pemetaan ini menurut Bapak penting
ketika kalian ingin mendapatkan data, kalian juga harus memahami kerangka kerjanya seperti apa ya. Jadi yang dibutuhkan dalam hal ini Bapak membantu memberikan kerangka kerja Logix ya, kerangka kerja Logix. Kemudian tadi sudah menjelaskan terkait dengan perencanaan partisipatif yaitu melalui ZUP. Bapak lebih ke ZUP yaitu ZIL, Orienteer, T. Kemudian ada apa lagi tadi? Lebih ke sana ya dibanding ke PRA dan RA ya. Jadi ada tujuan ZIL, Orienteer T, project dan Panung ya. Kalau untuk menjadi fasilitator tadi ingat ada penglihatan, perasa, kemudian ada perasaan, pemikiran dan juga ada pendengaran ya. Tuh, kemudian konsep-konsep tadi terkait dengan perencanaan sosial, manfaat, tujuan itu sudah ada. Kemudian pilihnya juga apa sudah ada juga ya. Jadi itu saja dari Bapak. Memang waktunya ini semestinya untuk menyampaikan materi-materi penting ini dibutuhkan waktu yang cukup baik. Kemudian kalau bisa itu ya offline ya. Kalau bagusnya itu offline kalau untuk pelatihan seperti ini, karena ini akan berkaitan dengan teknik-teknik yang akan kita pelajari dan mungkin akan kita praktekkan sembari memberikan materi ya. Karena itu yang biasa dilakukan di dalam pelatihan yang Bapak ikuti, selalu ada praktek ya. Tapi karena kondisi kita memang tidak memungkinkan pandemi seperti ini, Bapak hanya menggambarkan dari penjelasan, entah itu kalian paham atau tidak, Bapak setidaknya memberikan penyangat kepada kalian bahwa untuk melakukan praktek perencanaan sosial, praktik perencanaan partisipatif itu seperti ini. Ya, itu saja Mbak Elisa dari saya. Silakan teman-teman kita berdiskusi santai. Mohon maaf tadi panjang ya materinya, itu kalau nggak salah hampir 70 slide dan saya memang ingin sekali menyampaikan ini kepada kalian dan saya anggap ini penting, ini sebagai modal kalian untuk terjun ke lapangan nanti. Ya, itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Randi. Ya, teman-teman tadi sudah melihat ya, yang paling penting itu adalah yang di slide-slide bagian terakhir ya, KKL itu tadi ya Mas Randi, kerangka kerja Logix-nya itu nanti itu bisa jadi bekal teman-teman ketika turun ke lapangan untuk menetapkan dari semulai tujuan hingga dampak suatu proyek. Oke, saya buka sesi tanya jawab untuk yang pertama 3 penanya dulu, mungkin bisa langsung secara langsung bertanya secara live untuk angkat tangan, raise hand. Dan nyalakan kamera dan mic. Silakan. Liza nggak ada kuliah, Liza? Hari ini nggak ada, Mas. Tapi nanti siang ada bimbingan KKL. Magang. KKL 3, sorry. Oke, sudah ada 2 penanya nih, Salsabila Putri dan Tasya. Silakan Salsabila terlebih dahulu. Baik, kepada ini Bapak tadi. Ini Pak, kalau tadi kan ada logika horizontal kan Pak. Nah itu ada indikator target, ada indikator dan kinerja dan target kinerja itu Pak. Nah itu tuh kita mau nentui indikator sama kinerja targetnya tuh lihatnya tuh dari mana ya Pak? Soalnya kurang paham juga itu tadi tuh Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Ditampung dulu atau mau langsung dijawab, Mas? Ya, ditampung dulu semuanya aja, nggak apa-apa, pertanyaan dulu. Oke. Selanjutnya Tasya. Ya, terima kasih Mbak. Saya izin bertanya mengenai perencanaan. Di dalam perencanaan kan untuk mencapai tujuan perencanaan tersebut, bagaimana jika ada kendala dalam daerah tersebut yang kita sedang lakukan sosmed ini di luar dari konteks tujuan perencanaan kita yang sudah kita susun. Nah, apakah permasalahan itu harus menjadi tugas kita untuk menyelesaikannya atau di luar dari konteks tujuan kita tersebut? Terima kasih.
Oke. Ada yang lain satu lagi untuk sesi ini? Kalau tidak ada cukup 2 dulu ya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Randi. Ya, baik. Terima kasih. Ya, tadi ada pertanyaan terkait dengan indikator ya, indikator kinerja ini. Nah, indikator kinerja ini kita yang menentukan ya. Kita lihat ketika perencanaan itu dapat dikatakan berhasil, indikatornya apa? Nah, kita tentukan. Bisa jadi dari jumlah pengguna, bisa jadi dari kualitas pelayanan moda atau kualitas pelayanan ya, atau bisa jadi dari kita lihat bagaimana indikator-indikator yang sudah dicapai di dalam perencanaan sebelumnya ya, karena kita sudah melakukan melakukan perencanaan sebelumnya bahwa indikator keberhasilan itu seperti ini ya. Jadi setelah kita melakukan kegiatannya, sudah berproses, sudah ada outcome, sudah ada ininya, baru kita lihat evaluasi ya. Oh, ternyata ini seperti ini kan, berhasil kayak gitu kan. Itu. Jadi kita yang menentukan ya. Kita yang menentukan indikator kerjanya seperti apa ya. Ketika itu dikatakan sudah terlaksana, itu kita yang menentukannya. Ketika itu dikatakan berhasil, ya kita juga menentukannya ya. Kemudian terkait dengan itu ya, dari yang ini tadi, jadi kita yang menentukan. Kemudian terkait pertanyaan kedua, bagaimana dengan perencanaan yang sudah kita rencanakan, namun di lapangan terjadi kendala atau masalah ya. Pada intinya, rencana yang sudah kita rencanakan itu tidak dapat kita batalkan ya. Rencana yang sudah kita rencanakan itu tidak dapat kita cancel ya. Kenapa? Karena kita sudah merencanakan itu. Karena perencanaan itu, makanya merencanakan itu tidak mudah ya, karena harus membutuhkan energi, tenaga, sumber dana ya. Karena kita membutuhkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya ya. Makanya ketika sudah berencana ya, kita memang benar-benar sudah menganalisis masalah, menganalisis hambatan, menganalisis kelebihan, keuntungan atau semuanya harus kita sudah analisis, dan itu tidak akan di kemudian hari menimbulkan sebuah permasalahan ya. Namun jika tetap dilakukan tetap terjadi permasalahan ya, kita mungkin akan menggunakan alternatif lain ya di dalam perencanaan. Tetapi kita harus sesuai dengan alternatif awal ya. Alternatif awal yang telah kita rencanakan. Tidak boleh keluar dari perencanaan awal. Nah, oke, sekarang kayak gini. Oke, Pak, sekarang alternatifnya tidak yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sekarang kita akan melakukan, berarti bisa jadi perencanaan yang sudah berjalan itu akan gagal. Kemungkinan ya akan gagal, nanti akan dilakukan lagi perencanaan kembali. Tuh ya. Oke, seperti itu. Jadi kita tidak bisa meng-cancel atau membatalkan perencanaan yang telah kita lakukan ya. Kita hanya bisa melaksanakan dan melakukan controlling, kemudian melakukan evaluasi terhadap perencanaan yang telah kita buat. Tuh. Oke. Karena tadi juga ya Pak terkait keuangannya, dananya, juga waktu, wasting time-nya ya kalau misalnya membuat lagi. Makanya ketika melakukan perencanaan ini harus jelas dari awal gitu ya. Makanya ada analisis terlebih dahulu sebelum melakukan perencanaan. Iya, benar. Oke, yang lain silahkan, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Biasanya cukup ramai kelas ini. Iya, Sa. Iya, kenapa nih? Lesu banget. Belum ada makan siang ya? Makan siang kayaknya nih. Oke, nih Pak, ada yang mau tanya lewat kolom chat karena mic-nya gangguan. Bisa dibaca. Adilah Salma. Saya bacakan aja ya Pak Randi ya. Pak, saya mau bertanya, tapi mohon maaf lewat kolom chat karena mic saya gangguan. Oke, nggak apa-apa. Bagaimana cara menghadapi masalah yang kemungkinan timbul dalam proses pendekatan dalam perencanaan? Misalnya masyarakat yang tidak partisipatif dan cenderung pasif sehingga menghambat proses perencanaan. Silakan. Oke. Ya, terima kasih ya dari Adila Salma.
Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bagaimana, bukan menjelaskan sih, lebih kayak memberikan strategi ya untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat. Jadi kita sebagai fasilitator nantinya atau sebagai koordinator atau sebagai leader itu harus memiliki tadi 4: penglihatan, pendengaran, kemudian perasaan, dan apa namanya itu, pemikiran atau ide ya. Nah, di sini kita mendapatkan kendala ya, di mana masyarakat tidak mau berpartisipatif dan cenderung pasif, sehingga menghambat proses perencanaan. Nah, kita harus mancing adik-adik. Mungkin kita tidak langsung menyebutkan, oke, rencana kita akan seperti ini. Tetapi kita memancing terlebih dahulu, menggali, merasakan apa yang dia rasakan. Boleh sharing terbuka. Ya, kita berikan kesempatan kepada dia untuk mengungkapkan perasaannya ya. Entah itu perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan marah, itu silakan diungkapkan. Nanti akan muncul. Nah, saya yakin setelah kita melakukan merasakan apa yang mereka rasakan, nanti akan ketemu titik tengahnya ya, bahwa permasalahan yang ada di masyarakat ini seperti ini. Jadi tadi kalian ketika cenderung melihat masyarakat cenderung pasif, kalian harus menjadi fasilitator yang aktif. Dalam artian fasilitator yang tadi mendengarkan, melihat, kemudian merasakan, kemudian berpikir ya, itu. Ya, itu Eliza. Oke, cukup jelas, Adila ya. Jadi tadi sebenarnya ini tergantung lagi kepada keterampilan fasilitator untuk menggali juga, untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Ya. Oke, selanjutnya ada 2 orang lagi, ada Samsul Rizal dan Tiara R. Safina. Samsul ini juga cukup cukup aktif nih, dari Sumbawa, Pak Randi. Silakan Samsul. Nah, sedang KKN, masih KKN. Randi lagi. Samsul. Siap, masih Bu. Masih KKN ya, lagi tempat KKN ya. Silakan. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya gini, kan sering sekali terjadi gitu kan, yang kita rencanakan tidak sesuai dengan ataupun tidak sesuai dengan realita gitu kan, ataupun kadang akan gagal gitu kan. Hal-hal yang ingin ataupun kegiatan-kegiatan yang akan kita rencanakan gitu kan. Jadi planning apa yang bisa kita siapkan gitu, dan bagaimana langkah strategisnya jika memang perencanaan kita itu tidak sesuai gitu, dengan rencana yang memang seharusnya kita inginkan, luaran ataupun output dari perencanaan tersebut gitu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya, Sa. Oke, silakan. Ya, jadi ini sama pertanyaan dengan temanmu tadi, bahwa intinya kayak gini ya. Ketika kita melakukan perencanaan, kita harus memberikan alternatif dari permasalahan-permasalahan yang kita temui. Ya, jadi tadi kita melakukan perencanaan partisipatif nih. Oke, sekarang melakukan perencanaan partisipatif, kita mengundang semua tokoh. Kita mengundang tokoh adat, kemudian tokoh pemuda, kita undang semua. Kemudian bisa jadi di lain kesempatan kita mengundang tokoh-tokoh yang eksternal yang memang memiliki peran ya di dalam pembangunan tersebut. Jadi kita minta data, informasi ya sejelas-jelasnya secara detail ya. Dengan apa? Dengan ya tadi kita menjadi fasilitator yang melihat, mendengar, merasakan dan berpikir itu kita lakukan. Sehingga apa nanti dampaknya? Nanti ketika kita sudah memang secara holistik menyeluruh, itu akan terlihat ya kendala yang akan kita hadapi apa. Nah, disitulah nanti kita akan memunculkan sebuah alternatif. Oke, di sini mungkin banyak sekali premanisme. Nah, alternatifnya seperti apa? Alternatif A, alternatif B-nya apa? Nah, ini sudah ada di dalam rencana ya. Di dalam rencana. Nah, kamu harus catat di dalam rencanamu apa saja ketika terjadi ini.
Ini alternatifnya ini. Oke, ini dalam hal ini ya, dalam hal misalnya adanya pembangunan ya. Pembangunan. Nah, nanti di dalam pembangunan tersebut kita sebagai fasilitator atau sebagai nanti teknokrat yang ahli di bidangnya atau profesional di bidang pemetaan sosial atau di bidang perencanaan, ya kita akan memberikan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi ketika itu berada di tengah, kayak gitu kan, ketika itu perencanaannya, pelaksanaan permasalahan itu kita tidak tahu, tiba-tiba sudah ada berjalan pas kita lagi jalan programnya, tiba-tiba ada permasalahan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membatalkan rencana awal. Kita tidak bisa melakukan rencana awal, tetapi kita bisa mungkin memberikan alternatif lain ya, yang tidak meninggalkan rencana awal. Takutnya kayak gini adik-adik, ketika kita meninggalkan rencana awal, ya nanti kita tidak tahu, kita tidak bisa menebak apakah rencana alternatif ini yang kita tawarkan ini memang berhasil atau tidak. Takutnya akan malah memperkeruh lagi, kayak gitu kan? Itu. Makanya nanti kita sebagai nanti perencana ya harus memang dari awal itu sudah memang benar-benar matang, kayak gitu kan? Kalau kita menggunakan alternatif di luar rencana, takutnya ya tadi bisa jadi ini menjadi malah lebih besar lagi masalahnya, malah membuat rencana dari awal tadi lebih parah lagi, tidak terlaksana itu. Karena tidak melalui perencanaan itu. Itu Lusa. Oke, cukup jelas Samsul. Ya jadi backup plan sih, harus ada alternatif tadi ya. Jadi alternatif itu juga bagian dari rencana gitu. Kalau misalnya kita ada planning A, ada B, C, D sampai Z kalau perlu, dan itu tertuang dalam perencanaannya gitu. Jadi sehingga kita sudah mencatat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu pada saat berlangsungnya proyek. Oke. Selanjutnya Tiara, mungkin bisa langsung di-on-kan mic-nya. Ini kelasmu aktif ya. Tadi kelas Simia ini memang lagi banyak kendala tadi ya. Tadi pagi banyak sekali kendala. Lagi jagain baby nangis. Okay. Biasa lah ya. Kalau WFH kendalanya seperti itu memang. Ya, silakan Tiara. Cek sebelumnya apa salah saya terdengar Ibu dan Bapak? Masuk. Terdengar. Terima kasih. Saya ingin bertanya, tapi lebih ke format penyusunan indikator kinerja program pembangunan yang mengenai matriks kerangka kerja logis. Kan tadi matriks itu ada yang 5x4, ada yang 4x4. Nah, bagaimana kita menentukan nih lebih tepatnya 5x4 atau 4 gitu dalam pembuatan KKL yang kita perlukan? Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Oke, jadi ini sebenarnya untuk langsung aja Zaya, mohon maaf ya. Iya langsung nggak apa-apa Mas. Kita lebih diskusi saja ya. Saya paham, Eliza juga paham, kayaknya mungkin karena Mbak Eliza ini juga perencana juga kayaknya nih. Oke ya. Jadi adik-adik, kalau dari kerangka kerja logis ini itu ada memang 5x4 dan 4x4. Tapi keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Oke, tadi ada vertikal dan horizontal. Nah, kalau kita ingin mendapatkan data yang lebih dalam, lebih banyak, itu kita bisa menggunakan 5x4. Karena di dalam 5x4 itu impact dan manfaat itu dipisah. Jadi kita memang lebih ini ya, mungkin lebih detail ya. Impact-nya apa, kemudian manfaatnya apa. Nah, kalau untuk 4x4 dia tidak melibatkan manfaatnya, dia hanya manfaatnya itu sudah dimasukkan dalam dampaknya ya. Jadi dia lebih sedikit. Namun di dalam papan atau penboard itu lebih sedikit. Jadi kalau untuk 5x4 lebih banyak ya. Kemudian cara membacanya juga ya sama kayak gitu. Cuman yang membedakannya adalah manfaat dan manfaatnya saja. Kalau 5x4 tidak diikut sertakan, kalau 5x4 diikut sertakan. Kalau seandainya kita ingin melihat manfaatnya secara detail, menurut Bapak ikut 5x4 itu lebih bagus lagi. Itu ya. Jadi tergantung kembali ke kita ya. Kita ingin seperti apa, mendapatkan datanya seperti apa.
Itu Za. Oke, jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan dari program. Iya, kalau saya juga kebetulan untuk sharing ini Mas melakukannya lebih ke yang untuk evaluasinya menggunakan LFA, Logical Framework Analysis-nya ya. Jadi melihat untuk mengevaluasi programnya itu, kalau tadi kan kalau Mas Randi sebutkan ini untuk perencanaannya. Kalau saya pernah melakukan untuk evaluasinya tadi menggunakannya sama sebenarnya menganalisis logical framework ini namanya LFA. Iya. LMA ya. Jadi menarik juga ini bahasannya, jadi teman-teman ini bisa dilakukan untuk ketika teman-teman nanti turun ke lapangan atau misalkan nanti ketika teman-teman misalnya mau menjalankan sebuah program bagaimana untuk merencanakan sesuai dengan tema kita kan perencanaan social mapping gitu ya. Jadi dipetakan untuk melakukan pada awal-awal, biasanya dilakukan di awal sebuah proyek gitu supaya proyek tersebut bisa berjalan lancar. Oke, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akan tutup kelas ini. Gimana? Teman-teman masih ada yang belum clear atau masih ditanyakan? Mau nanya tentang pretest post-test mungkin? Soalnya bisa semua dijawab tadi pretest atau banyak yang salah? Banyak yang salah, Bu. Banyak yang salah ya? Banyak yang salah, Bu. Waduh, susah banget kayaknya Pak Randi soalnya. Jadi banyak yang salah. Oke. Soalnya adik-adik itu bukan pilihan ganda ya, itu bisa kalian pilih. Misalnya jawaban nomor 1 itu tidak hanya 1, jadi bisa jadi 2. Jadi tinggal diklik-klik yang mana ini ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian sudah mengaku banyak yang salah, berarti kalian sudah paham ya. Iya benar. Berarti sekarang untuk sebelum ditutup saya akan bagikan link post-testnya dulu. Karena beda ya dari pretest post-test ya kalau yang Pak Randi ini. Oke, sebentar teman-teman. Oke. Ini link post-testnya. Link post-test yang untuk pertemuan kali ini. Sambil teman-teman isi, saya akan mungkin Pak Randi ada sedikit penutup atau closing statement mengenai materi hari ini. Silakan. Baik, Mbak Elisa, terima kasih. Mungkin closing statement saya, posisikanlah diri kalian sebagai apa ya ketika berada di perencanaan partisipatif. Oke, ketika kalian menjadi seorang leader, ya seperti leader lah. Seperti apa seorang leader ya? Ketika jadi fasilitator, ya seperti apa fasilitator? Pendamping, ya seperti apa pendamping? Ya. Kalian harus pandai memposisikan diri kalian sebagai masyarakat, ya posisikan sebagai masyarakat seperti apa. Jadi, karena penting untuk mendapatkan informasi dan data itu ya sesuai dengan kalian peran kalian di dalam perencanaan tersebut. Oke, milikilah jiwa yang besar, jangan badan yang besar. Kemudian milikilah perasaan, penglihatan, pemikiran, dan pendengaran. Itu saja Elisa, terima kasih. Saya mohon maaf adik-adik kalau saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya yakin kalau sudah ikut pemetaan ini, insya Allah ada modal ya untuk kedepannya menjadi pemetah yang handal. Setidaknya kalian sudah memahami beberapa teori, konsep, kemudian mungkin ada praktik nanti, itu akan juga bermanfaat buat kalian ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Randi. Nah, jangan diartikan secara harfiah ya. Jangan secara harfiah untuk badan besar. Gimana kalau badannya terlanjur besar? Jadi maksudnya itu jiwa kita sebagai seorang fasilitator itu harus lebih besar dibandingkan badan kita, tergantung. Itu maksudnya walaupun badan kita memang sudah besar dari sananya gitu, tapi setidaknya membesarkan jiwa ketika kita turun ke lapangan. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di sesuai jadwal hari Kamis. Itu nanti yang masuk ada Pak Izudin. Ya, untuk post-test bisa dikerjakan setelah kelas ini selesai juga. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Fasilitator dan rekan-rekan mahasiswa peserta yang sudah berpartisipasi dalam
social course mapping pada hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas semuanya. Waalaikumsalam.